Nah, kira-kira ada gaya apa? Lalu selanjutnya coba perhatikan kenapa bukunya tidak menembus ke bawah? Karena ada Nah, lalu selanjutnya coba kita dorong buku ini tanpa alas. Silakan. Tanpa alas? Iya, tanpa alas. Ini kita di permukaan di sini dulu ya. Nah, coba bandingkan dengan permukaan kasar. Agak sulit? Susah banget. Nah, kira-kira karena ada gaya apa? Geser. Betul. Silakan duduk. Terima kasih. Sama-sama. Nah, kira-kira tadi kan kita sudah melakukan demonstrasi sederhana. Nah, menurut anak-anak siapa yang bisa menunjukkan dua contoh dalam kehidupan sehari-hari yang terkait dengan gaya berat, gaya normal, dan gaya geser? Ya, siapa lagi? Banyak loh ternyata di kehidupan sehari-hari. Nah, kalian hebat-hebat sekali ya. Jadi sebenarnya, nah pulpen tadi itu jatuh ke bawah karena ada gaya gerak di mana arah gayanya itu ke pusat bumi. Nah, tujuan pembelajaran hari ini mengidentifikasi minimal dua contoh gaya berat, gaya normal, dan gaya geser dalam kehidupan sehari-hari melalui demonstrasi dan pengamatan yang benar. Nah, yang kedua, menentukan hubungan massa benda dengan pusat gaya berat melalui simulasi PET. Yang ketiga, menganalisis pengaruh gaya geser dengan hubungan benda melalui simulasi PET. Nah, lanjut. Nah, sebelum kita masuk ke materi, silakan scan barcode ini kalian isi asesmen awal terlebih dahulu. Apakah sudah? Sudah. Nah, baik. Gak apa-apa hasilnya mau jelek mau bagus, ini tuh ibu hanya ingin tahu seberapa jauh kalian paham dengan materi yang kita pelajari hari ini. Nah, dari hasil asesmen tadi ibu akan bagi menjadi dua kelompok. Kelompok satu barisan ini ya, kelompok dua ini. Oke, ibu akan membagikan LKPD ini. Kita coba perhatikan di kasus satu tadi. Nah, di sini ada sebuah fenomena juga ya. Nah, buku di atas meja mengapa buku tidak jatuh, bukan dijatuhkan mengapa bukan jatuh ke bawah, kotak didorong mengapa permukaan kasar lebih sulit didorong. Nah, dari fenomena tersebut kalian isi di kasus satu. Silakan diisi ya. Apakah sudah? Nah, kita lanjut ke merumuskan masalah. Nah, berdasarkan fenomena yang telah kalian amati, kira-kira silakan diskusikan bersama kelompok kalian ya. Apakah sudah? Sudah. Nah, kelompok satu bagaimana rumusan masalahnya? Rumusan yang pertama, semakin besar massa benda semakin besar pula gaya berat ibu. Kelompok dua gimana? Semakin kasar permukaan, semakin besar gaya berat benda sulit bergerak. Wah, ternyata kita lanjut ke selanjutnya menentukan hipotesis. Nah, menurut kalian buatlah dugaan sementara terhadap fenomena itu. Kira-kira apa ya menurut dugaan kalian? Nah, menggunakan pola kalimat jika maka. Jadi seperti ini guys. Nah, semakin besar gaya berat maka sudah? Sudah. Oke, kelompok satu bagaimana tuh? Jika semakin besar si massa bendanya, maka
Gaya geser. Semakin kasar permukaan, semakin besar gaya geser. Jika diperlukan gaya dorong yang lebih besar. Baiklah, ini menunjukkan pembelajaran ini berdasarkan hasil pengamatan di data yang telah diperoleh. Gaya berat itu arahnya selalu ke bawah ke pusat bumi, sedangkan gaya normal tadi merupakan gaya yang dicontohkan kepada benda dan arahnya tegak lurus menghadap permukaan ke atas. Nah, gaya geser itu gaya yang berlawanan arah dengan arah jauh atau kecenderungan jauh juga. Jadi gaya gesernya semakin itu, maka gayanya semakin sulit didorong, semakin kasar permukaan, maka gaya gesernya sulit atau susah didorongkan